Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya dari program Studi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian guna melengkapi tugas metodologi penelitian. Dengan judul proposal penelitian yaitu rancang bangun alat pengolahan air minum otomatis pada proses netralisasi pH dan aerasi. Dengan tim penyusun, saya sendiri atas nama Muhammad Fajri dan dosen pembimbing Dr. Eng Muhammad Samsiro STMT, jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Di sini kita masuk ke pendahuluan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Dalam upaya penyediaan air bersih dan sehat, bagi masyarakat pedesaan yang mana kualitas air tanahnya buruk serta belum mendapat pelayanan air minum dari PDAM. Oleh karena itu, masyarakat perlu membuat alat pengolahan air minum sederhana yang murah dan dapat dibuat oleh masyarakat dengan bahan yang ada di pasaran. Pada penelitian ini, dilakukan sebuah perancangan alat proses aerasi dan netralisasi pH dan menggunakan komponen analog di mana proses kerja yang dilakukan dapat mengatur proses pengadukan air, proses pengendapan, dan buka tutup valve atau keran otomatis jatuh berdasarkan waktu yang disetting dari sirkulasi air. Air yang digunakan harus memenuhi syarat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas air harus tersedia pada kondisi memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisika, kimia, dan biologi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sumber daya air saat ini adalah menyangkut kuantitas yang tidak mampu lagi memenuhi kesehatan yang terus memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air yang layak untuk keperluan domestik juga semakin langka diperoleh. Sebuah sistem monitoring tingkat kekeruan air secara real time dengan menggunakan sensor TSD 10 telah dirancang. Tingkat kekeruan air diukur dengan memanfaatkan perubahan tegangan sensor akibat perubahan kekeruan. Perancangan sistem monitoring ini terdiri dari perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari sistem sensor, driver, motor, menggunakan IC L293D, sistem minimum microcontroller, Atmega 8, dan modul USB to serial. Perancangan perangkat lunak menggunakan program Basecom 2.0.75 untuk microcontroller dan Borland Delphi 7 untuk sistem CUE. Perangkat yang dirancang mampu melakukan pengukuran secara real time dan menampilkan dalam bentuk angka serta menyimpan dalam bentuk database. Di sini kita masuk tinjauan pustaka. Yang pertama itu proses pengolahan, yaitu terdiri dari komposit dan kapur. Di bawah itu terdapat air baku, netralisasi pH, aerasi, dan di situ ada juga tawas. Di bawah tawas ada koagulasi, dan di antara air baku dan netralisasi pH terdapat palep, dan di samping aerasi dan netralisasi pH terdapat palep juga. Di bawah netralisasi pH terdapat peningkatan air, dan di bawah aerasi pompa terdapat pompa. Dan di bawah pompa dapat blower, dan di bawah koagulasi terdapat filtrasi, dan samping itu terdapat air bersih dari hasil terakhirnya. Lanjut ke yang kedua, yaitu solenoid valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran air dari wadah penampung air ke wadah penampung air lainnya. Dibutuhkan keran otomatis yang mana kerannya akan bekerja mendapatkan satu daya listrik atau tegangan atau volt. Gambar ini adalah contoh solenoid valve DC. Yang ketiga, masuk ke netralisasi yang berfungsi untuk mengatur keasaman air menjadi netral. Untuk air yang bersifat asam, misalnya air yang paling murah dan mudah adalah dengan memberikan kapur atau gamping. Fungsi dari pemberian kapur di samping untuk menetralisasi air baku juga untuk membantu efektivitas proses selanjutnya. Pada proses ini membutuhkan motor DC sebagai pengaduk di mana
dibutuhkan pengaturan waktu untuk kecepatan putaran. Di sini kita mempunyai gambar bentuk gelombang kotak. Kita masuk ke proses aerasi, yaitu mengontakkan udara dengan air baku agar kandungan zat besi dan mangan yang ada dalam air baku bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara berbentuk senyawa besi dan senyawa mangan yang dapat diendapkan. Secara teoritas dapat dihitung bahwa untuk 1 ppm oksigen dapat mengoksidasi 6,98 ppm ion besi. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Banyak motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5 volt dan hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional dan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Sekian presentasi tentang proposal penelitian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.